Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Sahabat sejati yang Allah muliakan, beberapa kali saya mendapat pertanyaan dari rekan-rekan terkait dengan perihal zikir. Ada beberapa orang yang mempertanyakan kenapa setelah ikut zikir kemudian dia merasa mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Ada lagi kemudian yang ketika belajar zikir justru mendapatkan perasaan yang tidak nyaman atau sakit. Ada lagi yang ketika belajar zikir dia mengalami beberapa hal yang belum pernah dialaminya. Baik, semuanya pengalaman yang sangat berharga dan tentu saja kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita alami ketika kita belajar zikir. Satu hal yang pasti yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa zikir bukan untuk mengundang ujian, bukan untuk mengundang permasalahan, bukan untuk mendapatkan cobaan. Zikir justru merupakan sebuah solusi yang Allah berikan kepada kita terhadap berbagai hal yang kita alami, baik itu persoalan yang kita anggap sebagai permasalahan dunia, terlebih juga untuk permasalahan-permasalahan akhirat kita. Jadi zikir justru merupakan anugerah bagi kita dan merupakan wasilah bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan bimbingannya, mendapatkan kasih sayang dan rahmatnya. Jadi sekali lagi tidak benar bahwa kemudian ketika seseorang belajar zikir kemudian tiba-tiba diuji. Ketahuilah bahwa ujian adalah sebuah keniscayaan. Semua orang akan diuji sebagaimana Allah firmankan, dan akan aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ujian tidak hanya diberlakukan kepada mereka yang berzikir. Mereka yang tidak berzikir atau bahkan mereka yang mengingkari Allah sekalipun tetap akan mendapati ujian dengan kadar dan jenis yang berbeda-beda sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan takut untuk belajar zikir hanya karena informasi yang tidak tepat bahwa dengan berzikir kemudian seolah-olah ujian datang bertubi-tubi. Tidak. Justru dengan zikirlah kemudian berbagai masalahan akan terpetakan, akan mendapatkan solusi, akan mendapatkan jawaban, akan mendapatkan bahkan pengganti yang lebih baik. Karena sejatinya zikir, ketika kita belajar zikir, kita sedang mengakses energi ilahiyah, kita sedang mengakses nur, cahaya petunjuk yang kemudian akan membuka jalan, membuka penerangan bagi kita untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Jadi jangan cengeng, jangan kemudian seolah-olah zikir itu jadi asbab masalah. Kalaupun mungkin Anda merasakan itu justru sebuah pertanda baik, karena ketika hati kita sudah hidup, hati kita sudah terbuka, maka kita akan peka terhadap sinyal-sinyal yang Allah berikan. Misalkan ketika sebelum zikir kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita, kenapa kita sakit, kenapa kemudian kita mendapatkan masalah, seolah-olah biasa saja. Tapi ketika sudah berzikir, kita tahu, kita bisa menangkap pesan apa yang Allah berikan dengan berbagai hal yang kita alami. Ketika sakit mungkin Allah memberikan pelajaran bagi kita untuk bagaimana menjaga kesehatan lebih baik lagi. Ketika kemudian kita mendapatkan
kesulitan dalam tanda kutip dalam usaha kita, tentu itu sebuah pelajaran dan koreksi dari Allah agar kita berusaha lebih baik lagi, lebih sabar lagi, dan lebih istiqomah serta sesuai dengan tuntunannya. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita tangkap, yang akan kita tangkap ketika hati kita sudah mulai hidup, mulai peka, mulai sensitif, sehingga hal-hal yang dulu sebelum zikir kita abai, dulu sebelum zikir kita tidak ngeh, dulu sebelum zikir kita tidak pikirkan, kemudian dengan hidupnya hati, dengan makin bertambah kepekaan hati inilah, kemudian kita merasakan hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa zikir bukan pengundang masalah, zikir adalah solusi bagi setiap masalah. Baik, secara umum kita manusia akan diberikan ujian dalam 4 hal, yaitu yang pertama kita akan diuji dengan yang namanya perintah. Sebagaimana Allah ujikan perintah ini terhadap Nabiullah Ibrahim, bagaimana beliau diuji untuk melaksanakan perintah mendirikan Ka'bah, kemudian sebelumnya bagaimana beliau diuji untuk mengorbankan putranya Nabiullah Ismail, kemudian beliau juga diuji untuk meninggalkan anak istrinya untuk memenuhi panggilan Allah. Ujian adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan ke Nabiullah Ibrahim untuk menjadikan contoh pada kita bahwa setiap manusia akan diuji dengan perintah. Sebagaimana kita sekarang, kita diuji untuk melaksanakan ibadah sholat, kita diuji untuk melaksanakan saum dan lain sebagainya. Ini pun tergantung bagaimana pemahaman kita, karena sungguhnya bagi seseorang mungkin sholat, zakat, puasa merupakan ujian yang sangat berat, tapi bagi orang yang hatinya sudah paham dengan makna dan hikmah di balik perintah itu, maka sholat, zakat, puasa bukan lagi sebuah ujian, tapi lebih pada sebuah kenikmatan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan menguji manusia dalam bentuk larangan. Dalam Al-Quran dicontohkan bagaimana Allah melarang Nabi Yusuf untuk mendekati Siti Julaiha yang ketika itu bukan muhrimnya. Kemudian selanjutnya Allah juga akan menguji manusia dalam bentuk kesempitan, sebagaimana Allah gambarkan salah satunya bagaimana Allah menguji Nabi Ayub dengan penyakit yang konon ketika itu tidak ada obatnya, dengan penyakit yang konon merupakan sebuah hal baru yang belum terjadi sebelumnya ketika itu. Kemudian hal yang keempat yang Allah ujikan kepada manusia adalah berupa kelapangan. Allah menguji manusia dengan harta yang berlimpah. Allah menguji manusia dengan kekuasaan. Allah menguji manusia dengan kemuliaan. Allah menguji manusia dengan serba kecukupan. Ini digambarkan bagaimana Allah menguji Fir'aun dengan kekuasaannya yang nyaris tidak terbatas. Kemudian Allah juga mentamsilkan bagaimana Allah menguji Qarun dengan harta yang berlimpah. Jadi 4 jenis ujian tadi adalah perintah, larangan, kesempitan, dan kelapangan. Menariknya, ketika Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang sedemikian berat, dengan diperintahkan untuk mengorbankan Nabiullah Ismail, beliau lulus, sehingga kemudian Allah memberikan kehormatan kepada beliau dengan mengganti putranya Nabiullah Ismail dengan seekor domba yang kemudian disyariatkan kepada kita untuk sebagai perintah untuk berkurban. Nabiullah Ibrahim lulus ketika diuji dengan yang namanya perintah.
Kemudian ketika Nabi Yusuf diuji dengan larangan yang sedemikian berat, di mana beliau dihadapkan dengan seorang putri, seorang permaisuri yang cantik, dan ketika itu mungkin beliau dalam kondisi yang sangat memungkinkan untuk melanggar, tapi ternyata Allah memberikan jawaban bahwa ujian berupa larangan ini pun Nabi Yusuf bisa menghadapinya dan lulus dari ujian berupa larangan ini. Pun ketika Nabi Ayub diuji dengan ujian yang sedemikian berat, dengan penyakit, dengan kehilangan harta, dengan dikucilkan oleh masyarakatnya, Nabi Ayub lulus menjalani ujian tersebut. Berbeda hanya ketika Allah menguji Fir'aun dengan kekuasaannya. Fir'aun gagal melewati ujian ini. Fir'aun gagal memaknai bahwa kekuasaan yang dia emban merupakan amanah. Fir'aun menganggap bahwa kekuasaannya adalah karena dia hebat, karena dia kuat, karena dia memiliki bala tentara yang luar biasa, memiliki pengaruh yang tidak terbatas. Fir'aun gagal memaknai ujian ini sehingga kemudian dia ditenggelamkan oleh Allah di laut. Kemudian ketika Allah menguji Qarun dengan keberlimpahan harta, Qarun juga gagal. Dia gagal memaknai bahwa harta yang berlimpah adalah amanah yang harus dia belanjakan di jalan Allah. Qarun merasa bahwa harta yang dimilikinya justru merupakan buah dari kepandaiannya, buah dari kehebatannya, buah dari usahanya. Dia tidak bisa melihat bahwa hartanya merupakan ujian yang sangat berat. Si Qarun tidak bisa melihat bahwa hartanya merupakan amanah yang luar biasa beratnya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, ujian itu pasti dan merupakan keniscayaan bagi setiap manusia, dan apapun bentuknya, apakah itu perintah, apakah itu larangan, apakah itu kesempitan, apakah itu kelapangan, semuanya ujian. Dan berita baiknya, perintah, larangan, dan penderitaan dicontohkan dalam Al-Quran, semuanya bisa dilalui dengan baik. Tapi justru Qarun dan Fir'aun gagal memaknai ujian dan gagal lulus dari ujian berupa kekuasaan dan harta. Seperti juga di era kita sekarang ini, banyak orang yang gagal justru ketika dia diuji dengan kekuasaan yang berlimpah, kekuasaan yang tidak terbatas, seolah-olah kekuasaannya akan langgeng, seolah-olah kekuasaannya tidak memiliki batasan, seolah-olah dia bisa berbuat apapun dengan kekuasaannya. Dan ini masih banyak terjadi dari semua level, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Seseorang yang diamanahi kekuasaan kadang-kadang lupa bahwa kekuasaan adalah ujian yang kelak atau bahkan saat di dunia pun harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Kemudian juga banyak orang yang gagal ketika diuji dengan harta yang berlimpah. Orang yang tadinya miskin kemudian diberi kelebihan harta, hartanya berlimpah, tiba-tiba dia lupa diri dan lupa daratan. Dia merasa bahwa hartanya adalah hasil kerja kerasnya. Dia merasa bahwa hartanya merupakan buah dari kepandaiannya, sehingga kemudian dia menjadi pelit, menjadi koret, menjadi orang yang antisosial karena hanya takut hartanya akan diminta orang lain. Dia tidak sadar bahwa dalam hartanya ada hak orang lain, dalam hartanya ada keringat orang lain, dalam hartanya ada doa orang lain yang membuatnya dia sampai pada posisi itu. Dan yang lebih parah, dia tidak menyadari bahwa harta sejatinya amanah sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana seseorang tersebut menggunakan dan mendapatkan dan menggunakan harta itu sebagaimana yang Allah amanahkan. Jadi kepada sahabat sejati semua, mari kita terus berbenah,
Salah satunya dengan zikir, dengan belajar zikir, dengan cara menata hati kita. Dan apa yang selama ini mungkin beredar atau didengar lewat tulisan, lewat media massa atau lewat apa, bahwa kemudian ada orang yang sedang belajar zikir tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang belum pernah dia dapati, itu tidak benar. Bahwa ujian adalah keniscayaan, bahwa zikir adalah solusi dari setiap permasalahan, karena permasalahan dari Allah, dan zikir artinya kita meminta pertolongan kepada Allah yang memberikan permasalahan tersebut kepada kita. Dan ketika Allah sudah menolong kita, dan ketika Allah sudah memberi petunjuk kepada kita, tidak ada permasalahan yang tidak terpecahkan. Yakin, dan itu pasti. Seperti itulah hukumnya. Karenanya benahi hati kita, yakinkan hati kita, luruskan niat kita bahwa kita belajar zikir bukan untuk A, B, C, bukan karena untuk kesaktian, bukan untuk karena jabatan, bukan untuk karena satu atau lain hal lainnya. Tapi kita belajar zikir adalah belajar menata hati kita, agar bagaimana kita bisa memaknai setiap perintah dan isyarah dari Allah, agar kita menjadi orang yang lebih baik hari ini, esok, dan seterusnya, sehingga kelak kita kembali kepada Allah dengan rojiun yang benar, dengan selamat. Karena itulah tujuan terbesar bagi seorang manusia, bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.